Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 17 Desember 2021. Kiranya di Minggu Advent yang ketiga ini, kita juga semakin dimampukan dalam memaknai penantian kelahiran Kristus ke dunia, terlebih kita semakin dikuatkan dalam iman, dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Untuk itu mari bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam melalui menjalani hidup anugerah Tuhan di hari baru ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga ayat 39. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Allah di atas segala alam semesta ini, Allah yang senantiasa mengasihi dan melawat ciptaannya, terlebih kami manusia. Terima kasih Engkau boleh menyatakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam pengorbanan Kristus Yesus dan jaminan keselamatan di dalamnya. Dan pada minggu-minggu saat ini, kami sedang menanti atau sedang dalam penantian merayakan kelahiran Kristus ke dunia. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, dan saat ini kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan dalam memaknai kebenaran firman-Mu. Sekiranya kami terus dimampukan untuk mau mengubah sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga dalam hal pikiran kami, dalam hal hati kami, juga dalam perkataan kami, terus-menerus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10, ayat 32 hingga ayat 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini, saya memberi tema teguh dalam iman. Teguh dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah sesungguhnya jati diri seorang Kristen? Atau apakah tandanya kalau seseorang adalah pengikut Kristus? Apakah kalung salib yang melingkar besar di lehernya? Apakah cukup dengan nama diri yang diambil dari tokoh-tokoh Alkitab? Apakah cukup dengan ungkapan puji Tuhan atau haleluya atau Tuhan berkati? Rasanya banyak yang sepakat bahwa
itu semua tidak cukup untuk membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Jika demikian, apakah tandanya seseorang yang sungguh-sungguh percaya, seseorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Penulis kitab Ibrani mengingatkan para pembacanya akan jati mereka sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya dan mengalami penyertaan Allah. Bahwa sekalipun kita hidup dalam Kristus, tidaklah terlepas dari penderitaan di dunia ini. Tetapi meskipun demikian, kita memiliki Tuhan yang ada di dekat kita dan memberikan kita semangat untuk terus maju mengikuti tuntunannya. Bahkan ketika kita merasa kehilangan seluruh kekuatan, Dia siap untuk melimpahkan kekuatannya kepada kita ketika dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Penulis kitab Ibrani juga mengajak para pembacanya untuk mengingat kembali keberanian yang mereka tunjukkan pada masa-masa mereka baru percaya. Sekalipun mereka mengalami penghinaan dan penganiayaan di muka umum, mereka tetap membantu orang-orang percaya yang mendekam dalam penjara dan menerima perampasan harta mereka dengan sukacita. Dengan mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, penulis Ibrani berkata di ayat yang ke-35 dan ayat 36, "Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Saudara-saudara, sekalipun saat ini kita sedang dalam penderitaan, ingatlah bahwa ada kehidupan yang menanti kita. Ingatlah bahwa kita memperoleh hidup yang lebih daripada kesenangan di dunia ini. Keyakinan kita tidaklah boleh didasarkan pada diri sendiri, melainkan didasarkan pada janji Yesus bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia yang kedua kalinya, tepat pada waktu yang telah Ia tetapkan. Kuasa Allah lah yang memampukan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan iman di dunia ini, terlebih khusus dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Tetaplah berharap dan percaya hanya kepadanya, Sang Pemberi hidup. Dengan mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, kiranya memampukan kita dan terus membangkitkan keyakinan iman kita dan senantiasa berserah kepada Tuhan pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, seseorang pernah berkata, ketika beban hidup bertambah berat, saat jalan terjal mendaki dan berkelok-kelok dalam tugas sehari-hari, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk memampukan kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh bersama dengan kita melewati kehidupan yang sulit tersebut, melewati jalan yang mendaki dan berkelok-kelok tersebut. Tuhan memampukan kita melewati hidup anugerahnya di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Terima kasih boleh menguatkan iman percaya kami bahwa sungguh kendati kami telah percaya dan beriman kepada Kristus Sang Pemberi hidup, tentu penderitaan tidaklah terelakkan dari kehidupan kami. Banyak hal yang kemudian kerap kali membuat kami ragu, tetapi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang boleh menguatkan iman percaya kami, bahwa sekalipun kami dalam kesusahan, sekalipun kami dalam penderitaan, Tuhan senantiasa ada bersama kami, dan sekiranya biarlah dari penderitaan itu
kami terus dimampukan bahwa tangan Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai perjalanan hidup kami. Ya Bapa di sorga, biarlah di sepanjang hari ini kami pun terus dikuatkan, ditopang, dipelihara oleh Tuhan dalam melewati hari-hari perjalanan hidup kami. Tuhan pula yang senantiasa menolong menyertai saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang sakit, yang berduka, yang berbeban berat. Tuhan yang menopang saudara-saudara kami. Kami juga berdoa, Tuhan pula yang terus memampukan kami semua dalam hidup dalam persekutuan, khususnya di tengah-tengah persekutuan Tuhan di Jemaat Sion Makale, juga dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Bapa di sorga, terus senantiasa berdolat untuk kehidupan kami, terlebih untuk bangsa dan negara kami. Untuk setiap orang yang Tuhan telah percayakan dalam mengangkat tugas kepemerintahan mereka dalam berbagai lingkup pelayanan, Tuhan yang menyertai mereka semua, kiranya apapun yang kami kerjakan, terus dimampukan untuk berserah hanya kepada Tuhan saja, dan seluruhnya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, juga membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.